Saya berani sumpah, Mbak. Di depan mata kepala saya sendiri, teman saya itu menoleh, tapi wajahnya rata, polos kayak kertas. Di situ saya baru sadar, teman saya yang asli masih tidur pulas di tenda. Selamat malam. Balik lagi di segmen cerita misteri narasi senja. Malam ini, kita kedatangan tamu spesial yang punya pengalaman luar biasa mengerikan di salah satu gunung paling mistis di Jawa Barat, Gunung Salak. Langsung aja, di sini sudah ada Raka. Apa kabar, Bro? Kejadian tahun 2022 ya. Banyak yang bilang Salak itu unforgiving, alias gak kenal ampun. Kenapa waktu itu lo dan tim memutuskan naik ke sana? Awalnya cuma mau refreshing, Mbak. Waktu itu saya lagi pusing banget sama kerjaan kantor. Terus teman saya, sebut saja Andi, dia ngajak naik gunung. Katanya biar pikiran tenang. Kami pikir Salak cocok karena dekat dari Jakarta. Kami berangkat berempat. Ada saya, Andi yang ngajak tadi. Terus Budi, dia ini paling senior. Sama pacarnya Budi, namanya Citra. Jadi formasi timnya 3 cowok 1 cewek. Persiapan aman, secara logistik atau fisik? Aman banget, Mbak. Si Budi itu orangnya teliti. Dia sudah siapin semua, dari tenda sampai P3K. Kami merasa sangat siap waktu itu. Kami berangkat Jumat sore. Tapi pas masuk daerah Bogor, cuaca langsung berubah drastis. Hujan turun deras banget, Bang. Jarak pandang di jalan itu pendek sekali. Di situ perasaan Citra mulai gak enak. Sampai di base camp sekitar jam 10 malam. Anehnya, base camp itu sepi. Biasanya kan ramai pendaki lain ya. Ini kosong. Cuma ada satu bapak penjaga tua yang duduk diam di teras, natap kami tanpa senyum sedikit pun. Serius kosong? Padahal itu weekend. Iya, kosong melompong, Mbak. Itu keanehan pertama. Kami berangkat Jumat sore. Tapi pas masuk daerah Bogor, cuaca langsung berubah drastis. Hujan turun deras banget, Bang. Jarak pandang di jalan itu pendek sekali. Di situ perasaan Citra mulai gak enak. Pas kita izin naik, bapak itu cuma ngangguk pelan. Tapi sebelum kita jalan, dia nahan tangan Budi. Dia bilang pakai bahasa Sunda, intinya jangan sombong. Kalau dengar suara ramai, jangan ditengok, lurus saja. Wah, red flag banget itu. Terus tanggapan Budi gimana? Budi cuma senyum, bilang, "Siap, Pak." Kita pikir itu cuma nasihat standar orang tua. Masuk 15 menit pertama, hutan Salak itu beda, Bang. Pohonnya besar-besar dan akar-akarnya ngegantung. Dan yang paling aneh, hening. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara burung malam, senyap total. Sepi yang bikin kuping berdenging gitu ya? Betul, sepi yang menekan mental. Sampai pos 1 itu lancar. Kita istirahat bentar, minum air. Tapi di sini si Citra mulai aneh. Dia gelisah, nengok kiri kanan terus. Gue tanya, "Cit, kenapa?" Dia bisik ke gue, "Kak, dari tadi kayak ada yang ngikutin kita di sebelah kiri jalur. Jalannya nyeret kaki. Padahal sebelah kiri itu jurang, Bang." Suara langkah nyeret. Waduh, terus kalian cek? Enggak, gue takut, malah jadi parno. Kita lanjut jalan. Jalur makin nanjak, tanahnya licin habis hujan. Formasi kita rapetin. Budi depan, Citra, gue, Andi paling belakang.
Lagi fokus nanjak, tiba-tiba, hihihihi. Jelas banget bang, ada suara cewek ketawa. Kencang, tapi kayak dari atas pohon. Semua dengar. Semua berhenti. Kita saling tatap. Budi langsung teriak tegas. Jangan diladenin, jalan terus. Habis suara ketawa itu, kabut turun gila-gilaan. Jarak pandang cuma 2 meter. Gue cuma bisa lihat tas carrier si Citra di depan gue. Andi di belakang gue udah nggak kelihatan. Gue teriak, Andi, Andi, aman? Gak ada jawaban bang, hening. Gue panik dong. Gue berhenti, nungguin dia muncul dari kabut. Sekitar 1 menit, akhirnya bayangan Andi muncul. Dia jalan nunduk, pakai jaket merahnya. Gue lega banget. Gue tegur, "Woi, jangan jauh-jauh napa?" Tapi dia diam aja, langsung nyelonong lewatin gue ke depan. Dia nyalip loh. Iya, dia nyalip tanpa ngomong sepatah kata pun. Dan di situ gue ngerasa angin dingin banget pas dia lewat. Saya buru-buru nyusul Budi sama Citra di depan. Pas sampai, saya langsung tanya, "Bud, si Andi jalannya cepet banget, udah di depan lu." Budi malah bingung. Kenapa bingung? Budi bilang, "Lah, Andi kan dari tadi di belakang lu, Kak. Gak ada yang lewat sini." Saya ngotot, Bang. Sumpah demi Allah, dia tadi nyalip gue pakai jaket merah. Pas kita lagi debat, tiba-tiba Citra nunjuk ke arah semak-semak jauh di depan. Kita lihat sosok itu, Andi. Dia berdiri jauh di depan, diam aja mematung. Budi teriak, "Ndi, tungguin." Sosok itu langsung jalan lagi masuk rimbunan pohon, kayak ngajak kita ngikutin. Kita ikutin dia. Anehnya, jalur yang dilewatin Andi ini bukan jalur pendakian biasa. Banyak duri, ranting tajam. Kita kewalahan, tapi si Andi di depan itu jalannya mulus banget. Kayak melayang, gak kesangkut sama sekali. Mulai kerasa ada yang gak beres dong harusnya. Banget. Ditambah lagi, tiba-tiba tercium bau anyir, bau darah campur besi karatan yang nyengat banget. Citra udah mulai nangis sambil jalan. Langit makin gelap. Kita sadar, ini udah mau maghrib. Harusnya kita berhenti, tapi kita takut kehilangan jejak Andi. Jadi kita paksa jalan terus. Di tengah hutan yang makin rimbun itu, suara gamelan yang saya dengar tadi siang muncul lagi. Kali ini kenceng banget, Bang. Nong, ning, gung. Iramanya bikin jantung mau copot. Dan kali ini semua dengar. Citra tiba-tiba jatuh lemas. Dia nangis histeris. "Berhenti, itu bukan Andi, itu bukan Andi." Dia nolak buat jalan lagi. Dia sadar duluan. Insting cewek mungkin ya, Bang. Dia benar-benar ketakutan. Budi akhirnya teriak kencang banget karena emosi. "Hei, Andi, berhenti nggak lu?" Dan sosok itu berhenti. Tepat di bawah pohon besar yang akarnya ngegantung-gantung. Gerakannya kaku banget, Bang. Patah-patah kayak wayang golek. Dia muter badannya pelan-pelan menghadap ke kita. Jantung gue rasanya berhenti berdetak saat itu. Pas dia berbalik sempurna, demi Tuhan, Bang, mukanya rata. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Cuma kulit pucat mulus kayak lilin. Dan dari muka yang rata itu keluar suara. Bukan dari mulut,
tapi kayak gema dari dadanya. Suaranya berat. Sanes di dia, bukan di sini. Budi langsung teriak, "Lari, balik kanan!" Kita bertiga langsung lari kocar-kacir, Bang. Gak peduli lagi sama jalur. Kita terobos semak-semak berduri. Saya sempat jatuh. Kaki kesangkut akar. Saya nengok ke belakang. Sosok itu gak lari ngejar, Bang. Tapi dia terbang. Melayang pelan di antara pohon-pohon sambil ngikutin kita. Citra udah nangis-nangis sambil lari. Kita teriak-teriak minta tolong. "Andi, tolong!" Kita berharap ada pendaki lain yang dengar. Sekitar 10 menit kita lari buta. Tiba-tiba Budi lihat cahaya oranye. Itu cahaya lampu tenda. Kita langsung lari ke arah cahaya itu sekuat tenaga. Kita nubruk masuk ke area camp itu. Ngos-ngosan parah. Dan di situ kita lihat Andi. Andi yang asli. Dia lagi duduk santai masak mie instan di depan tenda. Reaksi Andi gimana lihat kalian berantakan gitu? Dia bingung banget. Dia bilang, "Lah, kalian ngapain lari-lari? Kok keringetan gitu? Gua tungguin dari tadi lama banget." Saya langsung cengkram kerah baju dia. "Lu dari mana aja, anjing? Tadi lu di hutan kan?" Andi kaget. Dia bilang, "Hah? Gue udah sampai sini dari setengah jam lalu. Gue nungguin kalian gak nongol-nongol." Jadi, yang kalian ikutin selama hampir 1 jam itu? Bukan Andi. Itu jin yang nyerupain dia buat nyasarin kita ke jurang. Kalau kita nggak sadar dan terus ngikutin sosok itu, mungkin kita udah nggak pulang, Bang. Malam itu kita nggak ada yang tidur, Bang. Kita dempetan di tengah tenda. Di luar angin kencang banget. Dan sesekali ada suara kuku yang ngegaruk dinding tenda. Srek, srek. Kayaknya dia marah karena kita berhasil lolos. Sekitar jam 2 pagi, ada suara langkah kaki muterin tenda kita. Terus berhenti pas di samping kuping gue. Dari balik tenda ada suara bisikan, "Hampura." Maaf, tapi nadanya ngejek. Subuh itu kita langsung packing. Bodo amat sama puncak. Kita sepakat langsung turun. Si Citra mukanya udah pucat pasi. Demam tinggi. Perjalanan turun aman? Secara fisik aman. Tapi perasaannya itu loh. Selama turun, kita ngerasa kayak diantarin. Ada yang ngikutin dari balik pohon sampai batas hutan. Sampai base camp jam 10 pagi. Bapak penjaga yang semalam itu udah nunggu di depan. Dia senyum tipis pas lihat kita ngos-ngosan. Bapak itu cuma bilang satu kalimat yang bikin gue merinding. "Untung kalian sadar sebelum diajak masuk ke pasarnya. Kalau telat sedikit, teman kalian, Andi, pulang tinggal nama." Jadi sosok itu penjaga pasar di sana? Iya, Bang. Penyesat pendaki yang suka ngelamun atau takabur. Trauma nggak lu naik gunung lagi? Jujur, gua vakum setahun, Bang. Baru berani naik lagi kemarin. Itu pun gunung yang family friendly. Salak mengajarkan gua kalau kita itu kecil banget di hadapan alam. Gokil! Cerita Raka ini jadi pengingat buat kita semua. Gunung bukan tempat buat gagah-gagahan. Jaga sikap, jaga lisan, dan jangan pernah langgar aturan waktu, terutama maghrib. Kalau kalian punya pengalaman serupa di Gunung Salak atau gunung lainnya, coba tulis di kolom komentar di bawah. Gue bakal bacain yang paling serem.
Sampai jumpa di kegelapan selanjutnya.